Bapak, Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini bersama saya Pendeta Alexander Philip akan kembali membawakan renungan pagi untuk kita. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan memohon pimpinan Roh Kudus-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kembali kami saat ini merindukan firman-Mu yang senantiasa menuntun langkah kehidupan kami. Oleh karena itu biarlah Roh-Mu yang kudus dan hikmat yang datangnya daripada Tuhan membimbing dan memampukan kami untuk menerimanya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sekaligus menjadi dasar renungan kita, yaitu diambil dari kitab Perjanjian Baru, Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Sekian pembacaan firman Tuhan untuk kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul Kesatuan dalam Jemaat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya kita mengetahui bahwa setiap orang yang diciptakan Tuhan tidak ada yang sama. Masing-masing memiliki perbedaan baik dalam warna dan model rambut, usia, ukuran tubuh, latar belakang, suku, sifat, dan sebagainya. Meskipun demikian, kita semua sebenarnya telah dipersatukan di dalam Kristus. Karena Efesus pasal 2 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14 menyatakan demikian. Di dalam firman Tuhan yang kita baca hari ini, dalam Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6, jemaat Efesus memiliki keragaman dan perbedaan satu dengan yang lain. Ada orang kaya dan orang miskin, kaum Yahudi dan non-Yahudi, pria dan wanita, para tuan dan juga budak. Rasul Paulus sebagai gembala jemaat menegur mereka agar tetap berusaha untuk menjaga kesatuan dan belajar untuk hidup damai satu dengan yang lain. Katakan dalam Efesus pasal 4 ayat 3 hari ini. Menurut Paulus, mereka telah diikat bersama oleh satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, dan satu Allah dan Bapa dari semua. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah kerinduan dari Paulus bahwa di dalam jemaat Tuhan harus ada hidup yang namanya kesatuan, hidup rukun, hidup kebersamaan. Nah, saudara-saudara, bila kita renungkan firman Tuhan hari ini, ternyata memang benar adanya bahwa di dalam suatu gereja maupun jemaat di mana kita biasa bersekutu dan beribadah bersama, ternyata masing-masing kita memiliki latar belakang yang begitu berbeda. Berbeda keluarga, berbeda warna kulit, asal-usul suku, berbeda profesi, berbeda pendidikan, dan juga hobi. Pasti berbeda satu dengan yang lainnya. Namun hari ini kita bersyukur karena kita bisa berkumpul dan dipersatukan dalam satu ikatan, yaitu keluarga kerajaan Allah. Salah satu yang tidak disukai oleh iblis, saudara-saudara sekalian, adalah yang namanya persatuan atau kesatuan. Iblis sangat tidak senang apabila melihat umat Tuhan itu bersatu, hamba-hamba Tuhan itu bersatu, atau keluarga Kristen itu bersatu.
Karena itu iblis akan berusaha membuat umat Tuhan mengalami yang namanya sebuah pertikaian, perselisihan, bahkan juga perpecahan. Oleh sebab itu di dalam kehidupan orang percaya, pertikaian dan perpecahan ini adalah suatu alat iblis paling ampuh untuk membuat kita hari ini tercerai-berai. Mengapa iblis tidak suka bila umat Tuhan hidup bersatu dalam sebuah kerukunan? Karena ia tahu bahwa di dalam sebuah persatuan dan juga persaudaraan yang rukun, maka umat Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Umat Tuhan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Inilah yang tidak dikehendaki oleh iblis terjadi atas hidup kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah bahwa yang namanya bertikai, bermusuhan, dan terpecah belah adalah keadaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh iblis. Karena ketika umat Tuhan itu bertikai, bermusuhan, dan juga terpecah belah, bukannya kekuatan yang akan kita peroleh, tetapi adalah kehancuran di dalam kehidupan kita, baik pribadi maupun juga dengan orang lain. Tentunya kita menyadari bahwa berbeda pendapat, berbeda pandangan, ketidakcocokan adalah hal yang mudah kita temukan dimanapun kita berada. Tak terkecuali juga di dalam gereja atau di antara jemaat Tuhan. Oleh karena itu, untuk membangun kebersamaan dalam suatu persekutuan jemaat atau tubuh Kristus, mari kita wujudkan sebuah sikap, yaitu sikap saling memperhatikan, sikap saling mendoakan, sikap tidak saling memfitnah atau menjatuhkan atau meremehkan, sehingga tercipta yang namanya kesatuan, kerukunan, dan kebersamaan sebagai umat Tuhan. Mari kita minta bimbingan dan hikmat daripada Roh Kudus Tuhan setiap hari, sehingga hati kita senantiasa diisi dengan kasih Tuhan, agar ketika kita menghadapi orang-orang yang berbeda dengan kita mampu saling menerima perbedaan, tetap menjaga hubungan yang baik sebagai satu tubuh Kristus. Bangunlah saudara-saudara sekalian kesatuan, kebersamaan, dan kerukunan. Maka niscaya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua, hiduplah dalam persatuan di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua melewati firman-Nya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan pada pagi hari ini. Mampukanlah kami agar dapat menjaga kesatuan dalam jemaat sebagai tubuh Kristus. Kami percaya saat kami hidup dalam kesatuan, kebersamaan, dan kerukunan, maka berkat-berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Ajarlah dan mampukan kami untuk dapat saling menerima perbedaan dan menjaga hubungan baik sebagai wujud kami hidup saling mengasihi sebagai umat Tuhan. Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami juga mau menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tuhan, tolonglah kami dalam setiap tugas, pekerjaan, dan apapun yang kami lakukan, sehingga biarlah nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Pakailah hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa membawa sukacita, damai sejahtera, menyatakan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami mohon Engkau juga memberkati setiap usaha dan pekerjaan kami, sehingga biarlah melewati berkat-berkat Tuhan itulah kami senantiasa beroleh kecukupan dan juga beroleh senantiasa kebaikan-kebaikan Tuhan di dalamnya. Ajarlah kami juga untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Berikanlah kami kekuatan, berikanlah kami semangat dalam menjalani hidup ini. Sembuhkanlah kami yang sakit. Berikanlah hikmat bagi kami untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup kami. Dan kami mohon Tuhan memberkati juga kehidupan kami, keluarga kami, kehidupan kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi. Biarlah Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Jaga dan lindungilah kami Tuhan. Berilah kami seluruh kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan juga penyertaan-Mu senantiasa menyertai hidup kami. Inilah doa-doa kami Tuhan, dan kami serahkan hari ini, sepanjang hari ini, dari pagi bahkan sampai malam, bahkan sampai kami akan beristirahat kembali, hanya ke dalam penyertaan dan perlindungan-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.